Hai teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel Rednya. So, kali ini gue sedang berada di Jakarta Barat dan kebetulan ini memang posisinya itu berdekatan dengan showroomnya dari Suzuki yang ada di Cengkareng. Nah, kali ini itu adalah CF Moto di Cengkareng juga teman-teman. Kira-kira ada apa aja ya kalau misalnya kita gerebek unitnya dan harganya kira-kira berapa sih untuk di Jakarta Barat ini showroom CF Moto? Langsung aja pantengin video ini sampai habis biar kalian juga mendapatkan informasi yang jelas dari gue. Langsung ikut aja yuk. Hai guys, jadi di sini pertama kali kita lihat dari toko CF Moto yang ada di sini adalah tipe dari SM Sport. Tipenya itu Master 200 cc. Bentuknya retro, klasik. Kalau kalian sering lihat tipenya dari Yamaha 1 XSR, bentuknya kayak Yamaha XSR jujur. Tapi ini lebih modern. 1 silinder 200 cc ya. Ada kodenya SM Master 200 cc. Joknya sudah menggunakan kulit, detail stitchingan seperti ini. Bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Untuk kapasitas tangki motor ini adalah 13 liter teman-teman. Dan cc aslinya itu ada 198. Namun kodenya tetap SM Master 200 cc. Untuk tipe motor SM Sport Master 200 cc, bentuknya cakep banget jujur, karena lihat deh bagian detail di tangkinya sendiri sampai ada seperti ini. Kalau kalian lihat, kita lihat ke bagian instrumen clusternya ya. Nah, kalau kita lihat di bagian instrumen cluster itu tertempel di bagian sini teman-teman. Jadi benar-benar kosong tuh, clean look bagian atasnya. Tangkinya seperti ini. Dan bagian mesinnya terekspos, ada emblem SM Sport, 1 silindernya ya teman-teman. Nah, potnya 1 batang seperti ini. Bagian depan sudah menggunakan cakram disc brake, dan bagian belakangnya juga sudah menggunakan cakram ya teman-teman. Retro modern, bentuknya cakep. Motor ini dibanderol dengan harga 35 juta. Sudah promo ya teman-teman. NIK tahun 2025. Next di sini adalah motor dari brand Ziho ya teman-teman. Nah, brand Ziho sendiri yang di sini itu ada tersedia 3 tipe dari seri yang 4, 6 sampai kode 8. Nah, untuk motor listrik Ziho sendiri ini adalah tipe yang 6 plus teman-teman. Warnanya cakep ya. Hitam, ada list kuningnya, terlihat sporty look banget. Depannya sudah menggunakan cakram, sudah ada mata kucing juga di bagian samping ban depan. Di bagian posisi kakinya sendiri sangat lega ya, ruang kakinya
Footstepnya juga terlihat nyaman, dan di bagian instrumen cluster sudah menggunakan TFT digital. Ada kantong juga di sebelah sini, dan juga ada chargerannya ditutupi dengan bahan karet. Yang pastinya aman, kalau jadi nggak mungkin takut kena air. Di bagian joknya sendiri, ini masih dibungkus plastik ya teman-teman. Namun gue sudah bisa melihat dan menjelaskan bahwa ini bukan menggunakan kulit. Stitchingnya tapi bagus banget. Ada kode di samping bodinya itu AE6+. Dan yang cantiknya lagi menurut gua adalah di bagian velgnya. Ini bagian samping sebelah kirinya. Seperti ini, logonya rapih banget, jujur. Bentuknya cakep. Di bagian belakangnya seperti ini ya. Kalau kalian bisa perhatikan, lampunya unik banget. Kalian nggak bakal temukan di motor-motor lainnya. Nah, ini dia bagian velgnya teman-teman. Unik banget sumpah. Single arm. Motor Ziho 6+ ini dibanderol dengan harga Rp37.500.000 on the road Jakarta ya teman-teman. Nah, di sebelah dari tipe 6+ Ziho juga, dan ini adalah tipe Ziho yang tertinggi di sini, yaitu Ziho 8. Bodinya lebih gambot lagi, lebih besar lagi. Seperti ini bagian depannya, cakramnya. Ada mata kucing di sebelah kiri dan kanan. Lampu sudah full menggunakan LED. Bahkan ada kodenya sendiri di situ terlihat. Ziho LED Tech. Cakep banget detailnya. Instrumen cluster seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat instrumen cluster seperti ini, engine start stop. Untuk di bagian footstep sendiri lega banget, sangat-sangat lega. Hingga ada bagian footrest di bagian depannya. Jadi buat teman-teman yang biasa menggunakan motor matic besar, kalian akan merasa lebih nyaman karena banyak posisi kaki yang kita bisa gunakan di sini. Dan untuk di bagian kantong depannya, di sini juga ada hooknya yang otomatis tertutup. Dan di sini juga ada pencetan untuk dibuka di bagian kantongnya yang tertutup ini. Ada chargerannya juga yang pasti. Di bagian joknya sangat besar, yang pastinya nyaman untuk dibawa kendaraannya. Ada list kuning di bagian samping, seperti di kodenya sendiri di AE8 ini. Kalian bisa lihat kode kuningnya. Ada footstep juga di bagian jok belakang seperti ini. Kita lihat ke bagian belakangnya teman-teman. Nah, bagian belakangnya itu sangat futuristis ya. Menurut gue ini model yang kalian nggak bakal temukan di jalan lagi. Belakang juga sudah menggunakan disc brake, cakram. Cakep banget, jujur. Rapih banget detailnya. Shocknya menggunakan dua ya. Dual shock sebelah kiri dan kanan. Bagian belakangnya sangat futuristis. Motor ini dibanderol di Jakarta, on the road Jakarta itu dengan harga Rp64.500.000. Oke, di sini untuk selanjutnya adalah brand dari W Moto yang bentuknya seperti Vespa, dan pada umumnya memang motor matic kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman untuk yang tipe klasik. Dan di sini adalah tipe W Moto-nya itu ini tipe yang Swift B. Kita lihat ke bagian cakram depannya. Ada lucu ya teman-teman, di sini ada lampu sen di sebelah kiri dan kanan yang terlihat menonjol keluar.
Dan di bagian footstepnya sangat lega juga, karena memang ini seperti yang gue bilang, lebih ke arah motor Vespa yang klasik. Bentuknya bentuk Vespa klasik banget. Namun ini adalah motor listrik ya teman-teman. Di sini bagian instrumen clusternya. Ada layar digitalnya, terbilang kecil namun sangat cukup untuk kendaraan seperti ini. Bagian kuncinya seperti ini teman-teman. Ada kantongnya juga, ada chargerannya juga di bagian sebelah kiri. Footstepnya sangat lega, finishingnya juga glossy, glitter glossy. Bangkunya berwarna merah yang sangat matching dengan kendaraannya. Nah, ini adalah emblem dari brandnya, Swift Bee. Nah, untuk motor Swift Bee di sini ya teman-teman, ini adalah motor yang dengan cc-nya itu 125 ya. Di bagian shock depannya seperti ini sangat unik jujur. Karena ya seperti yang gue bilang, kalian akan jarang temukan kendaraan-kendaraan seperti ini di jalan yang pada umum orang pakai. Di situ keunikannya. Motor ini dibanderol dengan harga Rp21.500.000 teman-teman. Oke, untuk tipe motor W Moto yang Swift Bee itu tersedia dengan dua warna ya teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat perbandingan warnanya. Warnanya sangat unik. Tadi dicampur dari warna putih dengan merah, dan sekarang warna putih dengan aksen biru. Yang menurut gua juga cakep banget, unik. Bagian standarnya seperti ini. Kode Swift Bee-nya. Dan harga untuk W Moto Swift Bee adalah on the road-nya itu di angka Rp21.500.000. Tersedia dua pilihan warna. Next, di sini kita ketemu dengan tipe Papio XO2 lagi, yang memang pada dasarnya tipe XO2 ini terbilang cukup trending di kelasnya, karena dengan dimensi motor yang sangat pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, namun modelnya itu antik banget jujur. Dan tipe Papio sendiri tersedia dengan dua tipe ya teman-teman, dimana Papio menyediakan tipe XO1 dan XO2. Ini kita lihat ke bagian instrumen cluster ya teman-teman. Jadi untuk instrumen cluster seperti ini, tipe Papio XO2 masih menggunakan analog. Bagian tangkinya seperti ini, engine start stop. Kita lihat ke bodi sampingnya dan joknya. Ada kode Papio XO2 di bagian sampingnya ya teman-teman, dan memang menggunakan satu silinder karena ini cc-nya terbilang kecil. Kalau orang mungkin bisa menyebutnya ini adalah baby foam. Di bagian stitchingan joknya sendiri adalah seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat unik banget, ada motifnya di bagian joknya dan terbilang nyaman nih. Untuk tipe Papio XO2 dan tipe Papio XO1 itu menggunakan mesin yang sama teman-teman, hanya di bagian beberapa detail seperti bagian depannya. Nanti gue bandingkan di depan layar, kalian bisa lihat perbandingannya. Dan ini menggunakan mesin 125 cc, satu silinder ya teman-teman. Di bagian belakang juga sudah menggunakan cakram. Lampu depan semua menggunakan LED, proyektor. Dan harganya untuk on the road Jakarta, motor ini dibanderol dengan harga Rp38.900.000.
Oke, di sini adalah Ziho, tipenya itu adalah yang seri 4. Yang paling kecil di antara yang dari yang sudah gua review. Kita lihat di bagian depannya seperti ini. Lampunya di bagian bawah, kalau kalian bisa lihat. Detail bagian depan spakbor. Ada mata kucing juga, sudah menggunakan disc brake, cakram. Motor Ziho semua mostly listrik ya teman-teman, dan ini adalah kodenya di samping bodinya AE4. Lampu sudah menggunakan LED. Di bagian depannya seperti ini, instrumen cluster. Bagian instrumen cluster seperti ini. Kalau kalian bisa lihat juga ke bagian kunci seperti ini teman-teman. Ada kantong di sebelah kiri dan kanan. Bagian footstep-nya juga sangat lega. Ada hook di bagian tengah-tengahnya untuk membawa barang. Di bagian bodi belakangnya adalah seperti ini teman-teman. Ini modelnya cakep-cakep banget ya Ziho ya. Karena stop lampnya sendiri futuristis banget semua desain-desainnya. Ini bagian cakram belakang, disc brake, ada kodenya Ziho 5 Amplified. Untuk tipe motor Ziho seri yang AE4 ini dibanderol di on the road Jakarta dengan harga Rp31.500.000. Oke, nextnya itu adalah Papio XO1. Jelas banget warna putihnya, glossy. Nah, kalau kalian bandingkan dengan tipe XO2 memang sudah sangat terlihat jelas di bagian spakbornya sendiri, sangat jelas ya. Di sini tertulis ABS juga, sama-sama ABS, namun memang kosmetiknya saja yang berbeda dari tipe XO1 dan XO2. Semua mesin menggunakan mesin yang sama, 125 cc 1 silinder. Mata kucing di bagian samping depan, mesinnya terekspos, retro style. Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah baby foam ya, bisa dibilang. Bagian belakangnya teman-teman. Untuk instrumen clusternya seperti ini. Nah, motor ini untuk on the road Jakartanya sendiri dibanderol dengan harga Rp35.800.000. Oke, yang paling spesial di showroom CF Moto yang ada di Cengkareng ini adalah tipe FUM 500 ya teman-teman. Karena ini adalah seri Moge-nya sendiri dari CF Moto 500 cc menggunakan 4 silinder yang otomatis suaranya itu pasti gahar banget. Tinggal diganti aftermarket aja. Nah, untuk di bagian disc brake sendiri sudah menggunakan dual disc brake cakram. Ada emblem CF Moto di bagian cakramnya, ada mata kucingnya juga sebelah kiri dan kanan. Kita lihat di bagian silindernya. Nah, kalian bisa lihat ya. 4 silinder
menggunakan radiator juga yang bikin motornya harusnya lebih adem lagi. Di bagian sisi kiri dan kanan sudah menggunakan sen LED yang keluar. Lampu depannya juga sudah menggunakan LED. Dan ada aksen yang sangat lucu karena lampunya itu di bagian bawah. Jadi yang di bagian atasnya itu hanya untuk DRL-nya saja, day running light yang bulatnya itu. Kita lihat ke instrumen clusternya. Untuk instrumen cluster sendiri seperti ini teman-teman. Cakep banget jujur, rapi banget, build quality-nya, detail lebih mendalam lagi ya teman-teman. Sudah menggunakan TFT digital. Bagian kuncinya seperti ini, 500 cc. Di bagian joknya seperti ini, dan memang tipe foam itu knalpotnya 2 di bagian atas di bawah jok. Kalau kalian bisa perhatikan di bagian belakangnya sendiri seperti ini, velgnya bagus. Detail dari CF Moto tuh jujur gue sangat-sangat memberikan nilai plus deh, mengapresiasi build quality-nya. Walaupun motor dari China, tapi ini sangat-sangat indah untuk dipandang. Untuk motor CF Moto Foam 500 SR ini dibanderol di Jakarta dengan harga 194 juta rupiah. Namun tersedia promo yang bisa diberikan kalau misalnya kalian langsung kontak sekarang, NIK tahun 2025. Oke teman-teman, jadi segitu aja setelah gue ngecek nih di showroom ini ada tersedia motor-motor apa aja, dari brand apa aja, dan semuanya sudah gue tampilkan ke kalian. Dan apabila kalau misalnya kalian mencari motor dari brand-brand tersebut yang sudah gue review namun tidak ada di sini, kalian bisa langsung kontak aja ke nomor sales consultant yang kita berikan di layar kaca. Jadi kalian bisa langsung tanyakan. Itu kemungkinan semua unitnya sebenarnya ready ya teman-teman, namun tidak selalu ada di display karena memang kalau misalnya ada orang yang beli barang yang display juga biasanya langsung dikirim gitu. Jadi segitu aja informasi yang bisa gue berikan, dan semoga konten yang gue berikan menghibur kalian semua dan memberikan informasi yang jelas soal biaya dan kira-kira apa aja sih yang bisa dibeli di showroom ini. Nah, gue juga berdoa buat teman-teman yang semoga next ya bisa membeli motor yang sesuai keinginan kalian juga gitu. Terima kasih semua sudah menonton, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe, share ke teman-teman kalian juga. Terima kasih semuanya.